Bersyukur berjumpa kembali dalam berita hidup baru. New Life News NLN malam yang ke-75. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran, rohani kita untuk akan mendengar firman Tuhan bersama, dan nanti kita akan berdoa bersama juga, dan disitulah kita bisa mengalami kekuatan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kekuatan Tuhan sepanjang hari ini, dan sebelum kami tutup malam hari ini istirahat, kami mau merenungkan bagian dari kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu menguatkan kami, mengubahkan kami menjadi seperti apa yang Engkau mau. Patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua, bekerjalah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus atas setiap yang menyaksikan berita hidup baru. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan yang sangat luar biasa akan kita renungkan di Yohanes 7 ayat yang ke 37 sampai 57. Ini sampai ayat yang terakhir. Sebelum kita merenungkan firman ini, kita lihat judulnya yang saya beri adalah Undangan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus mengundang kita, semua orang pada waktu itu juga sama dengan keadaan kita juga sekarang. Kalau firman ini diberikan kepada saya dan saudara, Tuhan Yesus selalu memberi undangan untuk kita bisa meresponi apa yang Yesus undang bagi saya dan saudara. Dan undangan Yesus ini dilakukannya pada waktu puncak perayaan dari Hari Raya Pondok Daun. Jadi dia akhir dari pelayanannya di Hari Raya Pondok Daun itu, dia mengundang semua orang di situ untuk mengalami apa yang harus mereka alami di dalam dia. Karena itu tergantung saya dan saudara, tergantung orang-orang pada waktu itu, kita lihat apa responnya. Ternyata responnya ada beragam-ragam, bermacam-macam. Dan respon itulah yang akan menjadi pelajaran kita malam hari ini. Bahwa apa yang Yesus undang kepada setiap orang pada waktu itu, tidak semua punya respon yang baik. Memang kita tahu seperti undang orang untuk hadir dalam acara kita pun juga tidak ada semua bisa respon dengan sama. Berbeda-beda. Tergantung bagaimana mereka mau menilai undangan itu. Penting atau tidak, berguna atau tidak. Karena itu kita lihat dari firman ini akan menolong kita untuk melihat responnya banyak. Paling tidak ada 4 saya lihat di situ bagian responnya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita responi undangan Yesus bagi saya dan saudara. Di dalam ayat 37 sampai 57, nanti kita akan baca dari 37 dulu sampai 40. Kita lihat respon yang pertama di situ. Yohanes 7 ayat 37 sampai 53. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, puncaknya, Yesus berdiri dan berseru. Ini mengumandangkan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Nah, sampai di situ dulu. Jadi kita lihat Yesus berseru di tengah-tengah acara yang selesai, di puncak acara dari Pondok Daun. Yesus tidak menyanyiakan kesempatan waktu untuk mengumandangkan tentang apa yang menjadi inti dari setiap pelayanan yang Yesus lakukan, yaitu supaya mereka bisa datang kepada Yesus. Di situ dikatakan dalam undangan itu, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Jadi Yesus mengundang mereka, semua orang yang sudah menyaksikan pelayanan dia beberapa hari itu, supaya di puncak dari perayaan itu mereka bisa datang kepada Yesus. Kenapa harus datang kepada Yesus? Karena disitulah mereka tidak akan mengalami kehausan lagi. Dikatakan, kalau engkau haus, datang kepadaku dan minum. Karena Yesus akan memberi mereka air hidup, aliran-aliran air hidup. Berarti Yesus sedang mengajak semua mereka bahwa kalau engkau datang kepada saya, engkau sebagai orang yang haus akan keadaan rohani yang hampa, yang kering, perlu datang hanya kepada Yesus saja. Di sini kita melihat bahwa Yesus dengan terus terang mengatakan bahwa kalau kau datang kepada saya dan minum, maka di situ akan mengalami aliran-aliran air hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, undangan Yesus itu jelas bagi saya dan saudara. Minta saya dan saudara untuk datang kepada Yesus. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan saya dan saudara lagi. Harta pun tidak bisa memuaskan kita. Keadaan apapun tidak bisa memuaskan saya dan saudara. Keadaan kaya atau berkecukupan, pintar, tidak akan memuaskan saya dan saudara. Disinilah Yesus mengajak bahwa apa yang bisa memuaskan saudara dan saya adalah Yesus sendiri sebenarnya. Maka respon dari beberapa orang tadi yang kita baca, mereka berkata, dia ini benar nabi yang akan datang. Berarti respon yang pertama yang saya lihat dari ayat-ayat ini adalah ada yang percaya akan ajakan Yesus, undangan Yesus itu. Ada yang percaya tetapi salah paham, salah mengerti. Bahwa dia percaya bahwa Yesus akan menjadi nabi yang akan datang, bukan sekarang. Inilah yang akan membuat tidak bisa merespon undangan itu dengan benar. Karena itu saya dan saudara harus mengerti apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus katakan, undang kepada semua orang pada waktu itu. Sebab Yesus tahu bahwa mereka sedang mengalami kehausan rohani. Mereka harus dipenuhi oleh aliran-aliran air hidup, yaitu Roh-Nya yang kudus. Karena itu Yesus dengan jelas berkata, datanglah kepadaku dan minum. Artinya datang dan terima aliran air hidup itu, yaitu pribadi Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa ada sih yang percaya, tetapi masih salah. Ada sih yang meresponi undangan itu, tapi dengan salah pengertian. Nah, ini juga berbahaya. Berapa banyak kita meresponi setiap ajakan undangan Yesus di dalam kebenaran firman, tetapi masih salah memahaminya, mengertinya untuk bisa dilakukan sekarang. Tuhan mengundang mereka sekarang, bukan nanti.
Tuhan mengundang mereka, sayalah aliran air hidup yang bisa menyebabkan kamu dipuaskan. Rohani yang kering, rohani yang mati bisa dihidupkan. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa undangan Yesus selalu berkaitan dengan kehidupan. Kenapa? Karena semua manusia sudah mati rohaninya. Sudah tertutup oleh kegelapan, terikat oleh dosa, terpisah dari Tuhan. Karena itu Tuhan selalu ajak untuk mari datang kepada saya supaya kamu bisa mengalami aliran-aliran air hidup. Sama aliran air hidup ini juga yang pernah ditawarkan kepada perempuan Samaria. Dan dia meresponi dengan baik. Berapa banyak saya dan saudara bisa merespon dengan baik undangan Yesus yang akan memulihkan hidup saya dan saudara, akan menghidupkan roh kita kembali, akan menjadikan kita ciptaan baru, akan menjadikan kita lepas dari dosa, setan, dan neraka, akan membuat hati kita menjadi hati yang bersekutu kembali dengan Tuhan. Jadi inilah yang saya bilang, tergantung respon saya dan saudara. Undangan sudah ada untuk bisa menerima aliran-aliran air hidup. Apakah mau datang? Apakah mau menerima? Apakah mau minum dari Yesus? Atau malah menolak dan tidak bisa mengalaminya? Banyak orang sering diundang di dalam Yesus. Selalu Yesus mengundang mereka. Di akhir ini saya anggap sebagai doa tantangan untuk mereka saat itu. Apakah kamu mau bukan sekedar mendengar Yesus selama beberapa hari, tetapi sungguh-sungguh mau datang kepada Yesus secara pribadi, secara hati yang terbuka, bahwa benar Engkaulah Tuhan, bahwa benarlah Engkau yang akan memuaskan hati saya, rohani saya yang kering. Ini yang sebenarnya yang harus kita tangkap dari undangan ini, dan kita bisa menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi mereka salah meresponinya. Beberapa orang sih, tapi ada juga yang meresponi dengan baik. Yang kedua yang saya lihat, respon kita terhadap undangan Yesus yang kedua di ayat 41 dikatakan, ayat selanjutnya, yang lain berkata, ia ini Mesias. Nah, ini luar biasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan respon yang benar, percaya dengan benar. Tadi percaya dengan salah, sekarang percaya dengan benar. Apa percayanya dengan benar? Adalah mereka bisa mengaku, ia ini Mesias. Artinya apa? Dia inilah juru selamat. Yesus inilah juru selamat. Mereka percaya. Otomatis mereka pasti meresponi undangan itu dan menerimanya. Dan inilah yang akan menjadi bagian dalam kehidupan dari mereka yang percaya. Jadi kalau saudara diundang untuk menerima keselamatan, diundang untuk dapat aliran-aliran air hidup, tapi tidak mau, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Undangan itu sudah terbuka untuk kita semua, termasuk untuk kita sekarang juga. Firman ini ketika kita baca, ini juga untuk saya dan saudara. Apakah saudara mau mengalami aliran-aliran air hidup dari Yesus? Maka saudara harus bisa percaya. Ya, benar. Seperti yang orang-orang yang lain yang berkata, ia ini Mesias. Wow, ini luar biasa. Ini seperti pengakuan Petrus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pengakuan seperti inilah yang layak menerima
aliran-aliran air hidup atau Roh Kudus Tuhan yang akan dicurahkan nantinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menolak undangan Yesus. Karena undangan Yesus itu adalah undangan yang membawa kehidupan yang kekal. Karena undangan Yesus adalah undangan yang membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Karena undangan Yesus adalah undangan yang membuat kita dikuatkan, dipulihkan, menjadi seperti yang Yesus mau. Nah, ini yang kita harus ketemukan. Dan orang-orang yang lain itu tidak ikut dengan orang-orang yang salah. Makanya di dalam dalam pelayanan kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak semua bisa merespon dengan benar. Bisa aja salah. Tetapi ada yang merespon juga dengan benar. Dan pada waktu orang merespon dengan benar, disitulah undangan itu dia terima. Dan dia bisa mengalami kekuatan itu. Ketika dia bilang ini Mesias, berarti dia bisa menerima keselamatan itu. Dia bisa menerima bahwa Yesus itu benarlah Tuhan, Juru Selamat. Bukan hanya pencipta. Juru Selamat dari kita yang sudah berdosa, yang sudah terikat dari dosa sejak dari Adam. Itulah undangan yang dia responi dan dia mengaku dengan benar. Jadi tidak semua orang bisa merespon dengan benar. Tetapi bagi saya dan saudara, kita harus menjadi orang yang kedua ini. Bisa meresponi dengan benar apa yang Yesus undang bagi mereka pada saat itu. Saya dan saudara juga diundang. Apakah kamu percaya? Kamu haus? Datanglah kepada saya. Kamu kering rohanimu? Datanglah kepada saya. Dan pengakuan yang luar biasa dari ayat 41. Ia ini Mesias. Amin. Jadi hidup saya dan saudara adalah selalu menerima undangan Yesus itu sebagai kebenaran yang harus kita terima dan tertanam dalam kehidupan kita, hati kita, pikiran dan rohani saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang lebih lanjut, tadi ada yang percaya tapi salah mengerti. Yang kedua ini benar-benar percaya dan benar. Yang ketiga, apa respon dari kita terhadap undangan Yesus di ayat yang ke-41 dan 42? Ada yang tidak percaya. Ada yang percaya dengan benar. Tadi ada yang percaya tapi salah mengerti. Tapi ada yang sama sekali tidak. Dan ini yang luar biasa celakanya. Kalau sama sekali tidak percaya, maka kita tidak bisa mengalami kekuatan Tuhan. Di dalam ayat itu dikatakan ayat 41 dan 42. Tetapi yang lain berkata, bukan. Nah ini, bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Mulai menganalisa dengan caranya sendiri. Dengan pikirannya yang keliru dari firman. Karena kitab suci, pakai kitab suci juga. Mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud. Dan dari kampung Bethlehem. Tempat Daud dahulu tinggal. Kan benar, Yesus datang lahir di kandang Bethlehem kan. Kenapa begitu menolak, begitu tidak percaya akan apa yang Yesus katakan? Karena sudah salah mengerti. Sudah tidak percaya. Otomatis menolak sama sekali. Dan karena itu saya melihat orang yang ketiga, jenis orang yang ketiga ini responnya sangat berbahaya. Jadi bagi saya dan saudara, jangan sampai kita tidak meresponi dengan benar apa yang Yesus mau kita terima. Yesus selalu ingin mengajak kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Masuk di dalam aliran-aliran air hidup. Kuasa rohnya yang kudus. Yang akan dicurahkan bagi orang percaya. Tapi kalau kita sudah tidak percaya,
sudah menolak, sudah punya pikiran sendiri, punya cara percaya sendiri, otomatis tidak bisa menerima apa yang Yesus berikan bagi saya dan saudara. Undangan yang terbaik, undangan yang membawa kepada kehidupan, undangan yang membawa kepada keselamatan, undangan yang membuat kita bisa mengalami aliran-aliran kehidupan. Yang tadinya kita sedang mati terpisah dari Tuhan, sekarang harusnya kita bisa hidup oleh menerima ajak undangan dari Tuhan untuk kita dihidupkan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat ini adalah satu bagian yang kita belajar. Kita termasuk orang yang mana? Tadi ada yang respon dengan benar, tapi salah mengerti Yesus itu akan nabi yang akan datang. Yang kedua respon dengan benar, ini adalah Mesias. Ia ini Mesias. Dan menerima, ini bisa mengalami aliran-aliran air hidup. Bisa dihidupkan. Yang ketiga, menolak sama sekali. Inilah yang tidak bisa mengalami keselamatan. Tidak bisa mengalami aliran air hidup. Kita ada di mana? Saudara dan saya ada di mana? Apakah kita ada di orang yang nomor 2, yang responnya dengan benar, dan kita bisa dikuatkan, dipulihkan, diselamatkan, dihidupkan roh kita? Atau kita menjadi orang yang nomor 3, yang menolak dengan analisa, dengan pemikiran yang salah, dengan cara memakai kitab suci dengan ayat-ayat yang keliru. Yesus itu benar-benar keturunan Daud dikatakan, datang di Betlehem, tapi kok dibalik, dan akibatnya mereka tidak bisa menerima undangan Yesus. Ruginya luar biasa. Saudara dan saya harus bisa meresponi undangan Yesus seperti orang nomor 2 tadi. Beberapa orang yang di nomor 2 tadi. Mereka sungguh menerima dan mengaku Yesus adalah Mesias. Ketika kita mengaku seperti itu, kekuatan Yesus yang adalah pencipta juru selamat akan memenuhi hati dan pikiran dan rohani kita. Amin. Karena itu kita melihat respon itu menjadi pertentangan sampai ke ayat 45. Mereka bertengkar. Ada beberapa di antara mereka mau menangkap tapi tidak berani. Dan mereka jadi pertengkaran di dalam respon masing-masing. Tapi tidak ada masalah. Yang respon dengan benar akan mengalami. Yang tidak benar responnya, percaya dan tidak salah mengerti, masih menunggu, menanti kapan Mesias datang. Yang sudah percaya sekarang, menerima sekarang. Yang tidak percaya, otomatis juga menolak. Seterusnya. Sampai kapan mereka tidak menolak. Yang terakhir dari ayat ini adalah undangan Yesus bagi saya dan saudara. Apa respon kita terhadap undangan Yesus? Ada yang keempat, yang terakhir ini. Mereka meresponi dengan setelah mereka percaya, penjaga-penjaga ini sebenarnya yang percaya di bait Allah ini. Mereka menyaksikan Yesus. Ada yang menyaksikan Yesus. Ini otomatis. Ketika kita percaya Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat, kita tidak akan berhenti untuk menyaksikan Yesus itu. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang saya percaya ini orang yang nomor 2 tadi. Yang pikiran mereka adalah, ia ini Mesias. Otomatis mereka menyaksikan Yesus langsung. Tidak berhenti dan tidak takut. Di ayat yang ke-45, saudara, kita lihat di situ. Setelah mereka 45 dan 46,
Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya, tidak menangkap Yesus? Mereka kan disuruh untuk tangkap Yesus, tapi mereka setelah dengar Yesus mengundang mereka untuk mendapat aliran air hidup, mereka jadinya percaya. Lalu apa yang mereka saksikan kepada orang Farisi itu yang menyuruh mereka menangkap Yesus? Di ayat 46 kita lihat, jawab penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Luar biasa, mereka menyaksikan apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus itu manusia biasa, tidak mungkin dia berkata kepada kita, mari datang kepadaku dan kamu akan menerima aliran-aliran air hidup. Kamu akan dipuaskan. Ini bukan perkataan seorang manusia, ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Ini adalah perkataan Sang Juru Selamat sendiri. Dan itulah yang mereka percaya dan mereka sampaikan kepada orang-orang Farisi, kepala-kepala ahli-ahli Taurat, untuk orang itu tidak seperti perkataan manusia biasa. Mereka menyaksikan Yesus langsung karena mereka sendiri sudah percaya dan menerima di dalam hatinya. Wah, orang Farisi tambah marah, saudara. Kadang-kadang ketika kita meresponi Yesus, sudah menerima Yesus, dan bahkan menyampaikan Yesus, menyaksikan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara, kita bisa ditentang juga. Seperti Yesus ditentang ketika diajak untuk menerimanya, kebenarannya. Mereka ditentang sekarang. Mereka dimarahi oleh orang-orang Farisi itu. Di ayat 47. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Sampai keras katanya. Kamu ini sudah sesat kayaknya. Kalau kamu percaya Yesus itu sudah sesat. Ada banyak orang bilang, mungkin mengajarkan kita jangan percaya Yesus, nanti kamu sesat. Itulah yang keliru, saudara. Pertentangan ini marah. Ayat 48. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi yang percaya kepada Yesus itu? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Sampai berkata keras supaya jangan menyaksikan Yesus. Jangan kamu berkata-kata, terkutuklah kamu kalau kamu berkata-kata kamu tidak mengerti Taurat itu. Kamu tidak mengerti hukum Taurat. Banyak orang menolak Yesus yang disaksikan. Bukankah saya dan saudara juga sama? Sebagai anak Tuhan yang sudah percaya, hamba Tuhan, selalu ingin menyaksikan Yesus. Tidak boleh diam. Tidak usah takut juga. Seperti penjaga-penjaga ini. Mereka tidak takut kepada orang Farisi itu. Walaupun mereka dimarah nantinya, mereka ditolak juga, mereka dikata-katain, tapi mereka tahu bahwa apa yang Yesus katakan itu bukan perkataan manusia biasa. Ini adalah perkataan yang hidup, perkataan yang dari Tuhan dan Tuhan sendiri. Tidak mungkin manusia biasa bisa berkata, marilah kepadaku dan aku akan memberikan kamu kepuasan dan aliran-aliran air hidup. Tidak mungkin. Karena itu kesaksian dari penjaga itu seharusnya bisa menyadarkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi mereka begitu dikuasai oleh hukum Taurat, yang dalam arti mereka tertutup untuk bisa mengenal Kristus Yesus sebagai juru selamat. Kadang-kadang kan mereka lebih mengutamakan hukum Tauratnya daripada Yesus. Yesus yang pembuatnya, pemilik dari hukum itu, mereka abaikan, mereka tolak. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di penghujung dari kebenaran firman ini saya lihat ada orang yang begitu cepat menerima Yesus, responnya undangan Yesus, dan
juga menyampaikan apa yang Yesus sampaikan. Injil kerajaan Allah. Tapi juga tidak gampang. Ditolak, diganggu. Tapi ada juga yang membela. Seorang Nikodemus yang sudah menerima Yesus, yang pernah diajarin Yesus tentang lahir baru. Dia malah membela Yesus di ayat 50. Ayat 49 dulu. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hal tadi sudah dibilang, terkutuklah mereka. Ayat 50. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Dia membela Yesus dengan memakai hukum Taurat itu. Hukum Taurat kan tidak pernah menghukum orang sebelum ditanya, sebelum ditahu kebenaran. Lalu marah juga mereka. Ketika ada orang yang mau menyampaikan Yesus, meninggikan Yesus, tidak luput dari adanya penolakan. Tapi tidak apa-apa, karena Yesus pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi Yesus tetap menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita pun juga sama. Walaupun ditolak, tetap menyampaikan. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Mulai memakai kitab suci untuk menerangkan kebenarannya sendiri. Padahal mereka tidak mengerti dengan benar. Kitab suci tidak pernah berkata dengan salah. Hanya pikiran mereka lah yang salah. Hati mereka lah yang tidak menerima kebenaran. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Selesai cerita ini. Berita ini. Berarti apa yang kita temukan Bapak Ibu Saudara? Undangan Yesus bisa diresponi oleh beberapa orang sebagai undangan yang benar tapi salah dimengerti, tidak bisa menerima. Ada yang percaya benar dan menerima dengan benar, dan ada yang menolak sama sekali. Ada yang sudah menerima dan menyampaikan undangan itu kepada banyak orang yang lain, tapi juga ditolak. Tapi ada juga yang membela. Bapak Ibu Saudara, tidak ada masalah. Undangan Yesus itu tetap berlaku sampai sekarang. Kalau saudara saat ini mengalami kehausan rohani, kering rohani, saya tidak pernah mengalami ketenangan, damai sejahtera, sukacita, maka saudara perlu meresponi undangan Yesus itu. Karena undangan Yesus inilah yang akan membuat hati, pikiran rohani kita mengalami aliran-aliran air hidup. Amin. Marilah saudara, kita berdoa supaya saudara sungguh-sungguh meresponi undangan Yesus. Dan kalau saudara orangnya, mari berdoa. Malam hari ini kalau engkau belum menerima Yesus secara sungguh-sungguh, bahwa Yesus mau memberi aliran air hidup, rohnya yang kudus, menghidupkan roh kita yang sudah mati. Berdoalah menerima Tuhan. Bapa, saya mau menerima undanganmu. Mari ikut doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini saya mengerti bahwa Engkau lah yang bisa menyelamatkan saya sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Dan apa yang Engkau katakan adalah kebenaran. Engkau bisa memberikan roh saya yang mati hidup kembali dan mengalami aliran-aliran air hidup, yaitu kehidupan yang datang dari Engkau, dari kuasa Roh yang kudus. Karena itu saya percaya, saya menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat atas hidup saya, dalam hidup saya, dalam hati saya, rohani saya. Biarlah aliran air hidup
mengalir dari hidup saya. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sudah berdoa, saya percaya aliran air hidup sesuai dengan undangan Yesus akan terjadi. Amin. Dan saudara akan mengalami terus kekuatan Tuhan. Sekarang saya akan berdoa untuk tutup berita hidup baru malam hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau melihat setiap pribadi yang sudah berdoa. Mereka meresponi keselamatan undangan-Mu untuk menyelamatkan setiap mereka. Kiranya Engkau jawab dan Engkau menguatkan dan memulihkan, bahkan menjadikan saksi untuk menyaksikan Engkau benar-benar Mesias yang sudah menyelamatkan dan menceritakan, membagikan. Terima kasih. Berkatilah seperti penjaga-penjaga yang merespon dengan baik. Setelah mereka terima, mereka membawa kabar Injil itu kepada semua orang walaupun ditolak. Jadikanlah kami sekarang yang sudah menerima bisa menyampaikan kabar Injil dari Engkau kepada banyak orang yang lain. Dan entah mereka menolak atau menerima, kami tidak usah pikir. Biarlah pekerjaan Tuhanlah yang bekerja. Roh-Mu yang kudus yang akan menjamah setiap hati. Bapa, juga hamba berdoa buat bangsa dan negara kami. Beri kekuatan untuk bisa melewati pandemik ini dengan kekuatan dari Kristus. Bisa menemukan obat, vaksin, bisa dikuatkan. Bahkan terlebih khusus anak Tuhan, jemaat gereja itu baru semuanya. Semua biar bisa melewati segala keadaan ini dengan kekuatan dari Kristus. Semua keluarga besar kami bisa terlindungi juga dari keadaan ini karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan saja yang boleh nyata. Bahkan berdoa buat seluruh dunia supaya lewat pandemik ini ada banyak jiwa juga bisa dikuatkan, diselamatkan, dan mereka mau datang kepada Yesus. Bukan takut, tapi datang kepada undangan Yesus yang membawa aliran-aliran air hidup. Dan bisa melewati segala keadaan dengan kekuatan aliran yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya berita hidup baru biarlah terus menjadi saluran berkat bagi semua orang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jam 10 WITA, jam 21 WIB, dan jam 23 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.